Meskipun aku harus menikah dengan tukang, aku tetap tidak akan menikah dengan si bajingan keluarga Su itu. Kamu baik-baik saja? Kamu menerobos lampu merah. Apa-apaan ini? Bukannya aku tadi ditabrak oleh seorang pengemudi wanita? Ganti perbanmu saja. Kalau tidak ada masalah, kamu bisa pergi. Tidak terlalu serius. Jangan-jangan setelah aku ditabrak, memiliki mata tembus pandang. Kamu sudah bangun. Pinggang ramping, kaki panjang, tubuh keren, dan baju ini, wah, terlalu putih ya. Kamu lihat kemana? Mata ini bukan hanya bisa tembus pandang, tapi juga bisa memprediksi masa depan. Tuhan! Akhirnya aku, Wang Lei, akan bangkit. Kelihatannya kamu nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada masalah, bicarakan soal ganti rugi. Cantik. Tidak usah ganti rugi, aku berlapang dada. Aku tidak punya uang. Kamu terobos lampu merah dan tabrak aku. Kenapa kamu masih seolah benar? Pokoknya tidak ada uang. Orangnya kelihatannya lumayan rapi. Bagaimana kalau? Uang tidak ada, tapi aku bisa ganti rugi pakai diriku sendiri. Kamu mau tidak? Meski aku tidak punya uang, aku bisa menjadikan diri sebagai ganti. Kamu mau? Atau enggak? Maksudmu apa? Maksudku, aku bisa menikah denganmu jadi istrimu. Dan nggak perlu mobil, nggak perlu mahar juga. Aku baru saja cerai sama istri. Langsung ada wanita cantik mau jadi istriku. Sayang, ini hari ulang tahunmu, aku kasih. Kalian lagi ngapain? Ini kan udah jelas. Aku tidur sama istri kamu. Bajingan, aku nggak akan diam saja sama kalian. Kalau kamu tahu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Cerai. Bereskan barangmu. Keluar dari rumah ini. Rumah ini aku yang beli. Uangnya aku yang cari. Kamu suruh aku pergi. Nama rumah tertulis atas namaku. Semua harta di rumah ini milikku. Tidak ada hubungannya denganmu. Cepat tanda tangani, keluar tanpa membawa apa-apa. Wanita cantik ini jauh lebih cantik 100 kali dibandingkan Meng Cucu itu. Apa yang kamu katakan benar? Kamu benar-benar mau menikah denganku? Tentu saja benar. Mulai sekarang, aku adalah pacarmu. Besok pagi kita akan pergi daftar nikah. Tempat tinggal Shenzhi. Tidak disangka, baru saja aku diusir dari rumah, langsung tinggal serumah dengan wanita cantik. Gini, kamu lihat-lihat dulu aja. Aku beres-beres sebentar. Aku bilang dulu ya, meskipun kita tinggal bareng, uang sewa harus setengah-setengah. Oke. Dasar bodoh. Karena kabur dari rumah dan uang nggak bayar, nggak mungkin biarin dia tinggal, nggak ada pilihan lain bayar biaya pengobatan. Aku mandi dulu ya. Kamu santai aja kenalan sama tempat ini. Sekarang aku punya mata tembus pandang. Sekarang ada tempat untuk singgah lagi, Meng Cucu dan Yao Ming. Kalian pasangan sialan, tunggu saja, suatu hari kalian pasti akan menyesal. Tidak baik. Shenzhi dalam bahaya. Aku harus memberitahunya.
Zhi. Maaf. Tadi aku panik. Aku punya hal penting untuk diberitahukan padamu. Hal penting apa? Kamu cuma cari masalah. Bukan. Aku cuma mau ingatkan kamu, hati-hati kalau keluar malam ini. Terutama dengan pria berjenggot tebal. Kamu maksudnya Tuan Hu? Tapi Tuan Hu bosku biasanya dia ramah. Kenapa harus hati-hati? Kenal wajah, tapi belum tentu kenal hati. Mencelakaimu, membuatmu pingsan, membawamu pergi. Kamu jangan aneh-aneh di sini. Cepat balik ke kamar saja. Aku harus pergi kerja. Aku serius, kamu harus percaya sama aku. Keluarga Shen bajingan. Mereka memanfaatkan saat kakekku sakit untuk menindasku. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Cantik kecil, aku rindu kamu. Lepaskan dia. Anak muda, tunggu saja kamu. Kamu tunggu saja aku. Sudah cukup. Tidak ada apa-apa. Jangan takut. Terima kasih. Untung saja kamu datang. Ayo, kita pulang. Cepat makan, kenyang lalu tidur. Akan membaik. Kamu yang buat. Iya. Enak. Maaf ya. Dulu kamu ingatin aku nggak percaya sama kamu. Mulai sekarang percaya ke aku aja. Tapi, gimana kamu tahu aku bakal ketemu bahaya? Kalau aku bilang aku bisa meramal masa depan, kamu percaya gak? Kamu ramal masa depan? Jangan jawab deh. Gak percaya? Lah, sebentar lagi kamu bakal dapat telepon pemberhentian dari kantor. Gak mungkin, aku secantik ini, masa mereka? Hello, Shen Zhi, kamu dipecat. aku beneran dipecat? Saya pasti ini ulah keluarga Shen. Mereka sengaja ngatur ini biar aku nikah. Kamu kelihatan agak gak bahagia. Ini sudah pekerjaan ke-8 yang aku ganti. Kalau terus begini, aku bakal nggak punya penghasilan lagi. Pikir ada apa? Soal uang? Besok abang ajak cari duit. Kamu ajak aku cari duit? Beli lotre. Ini maksud cari duit? Betul banget. Sebentar lagi, lihat aku menangin hadiah besar. Siap-siap hitung duit, yuk jalan. Bos, 2 tiket lotre 5 ribuan. Orang miskin tetaplah orang miskin, beli lotre aja cuma berani beli yang 5 ribu. Wang Lei, benar-benar kamu. Aku hampir nggak percaya. Sial benar, ketemu lagi sama kalian, pasangan kecil ini. Pasangan kecil. Sayang, ini mantan istri selingkuhanmu ya? Shen Zhi ini lagi membela aku. Ya, Sayang, Wang Lei, dasar bajingan, kamu berani-beraninya selingkuh. Jaga mulutmu, siapa yang kamu bilang selingkuh? Aku dan Wang Lei saling mencintai. Berani kamu ngelawan aku? Awas, kalau kamu hina dia lagi, hati-hati aku sobek mulutmu. Kamu. Meskipun kalian melompat setinggi apapun, tetap saja kalian adalah orang miskin. siapa bilang kami orang miskin? Kalian kan punya uang, berani gak tanding sama aku? T'en dis pas? Gosok lotre. Siapa paling sedikit, dia kalah. Tanding ya tanding, nggak masalah. Kalau kamu kalah, kamu harus buka baju. Merangkak keluar. Teriak, kamu itu cowok paling ganteng. Oke. Kalau kamu kalah, kamu harus teriak 3 kali. Kamu itu laki-laki perempuan. Aku bisa tembus pandang. Takut sama kamu? Bos, beli lotre. Anak kecil, hari ini biar aku tunjukkan. Uang bisa bikin segalanya berjalan.
Kamu pilih dulu. Kenapa Ketua? Belum tentu kamu menang juga. Menang 10.000. Cuma balik modal, bukan untung. Apa yang disombongin? Ari Nikita Tanding Siapa menant le Bibagnac. Aku akan pakai uang buat kalahkan kamu. Boss, quasi Seya Seribulaji. Menang 3.000. Hoki jelek banget. Giliranku memilih. Menang 1.000 lagi. Beneran? 2.000. Serbu. 2.000. Nggak percaya, tiap kartu menang, malah menang 32.000. Kamu hebat banget. Cuma 32.000, nggak cukup untuk Tuan Yo beliin tas. HMPH. Masih mau dibandingkan? Mo. Hadiah tertinggi lotre 100 juta? 100 juta, Wang Lei, aku tahu sifatmu. Kamu belum pernah punya keberuntungan. Dasar perempuan, kamu tahu apa? Hari ini, aku akan tunjukkan pada kalian apa itu kemampuan. Dapat 100 juta lagi. Tidak kusangka, tubuh istri murah ini ternyata begitu menawan. Santai saja, lanjutkan menggosok, masih ada lagi. 100 juta. 50 juta. 200.000. 500.000. 300.000. Total 3 juta. 3 juta versus 3 koin. Masih mau lanjut? Kamu pasti curang, nggak tiap kartu menang. Benar, kalian curang. Aku nggak cuma nggak terima, tapi juga bakal lapor kalian. Boss, Apa aku salah ngomong? Bos, Tuan Muda Yo, anak ketua perusahaan Yo. Kamu tahu harus bicara, kan? Tahu, kalian curang. Semua hadiah itu nggak sah. Kalian curang banget sih. Gue curang terus kenapa? Ini kan properti milik grup Fu. Jangan bilang gue curang. Kalaupun gue rampas tiket kamu di tempat, kamu bisa apa sama gue? Grup Fu, perusahaan terbesar di Haicheng. Bosnya Grup Fu. Pikir baik-baik ya, uang gue nggak semudah itu buat diambil. Wah, takut banget deh. Siapa tahu kamu ternyata orang hebat. Tapi meski statusmu tinggi, bisa ngalahin Tuan Muda Yo, bener kan, di seluruh Haicheng, selain grup Fu dan keluarga Shen. Keluarga kelas 1, keluarga kecil lainnya nggak ada artinya di mata gue. Kalian sudah keterlaluan. Kalau mau nyalahin, salahin diri kalian yang nggak punya kemampuan. Betul, dalam dunia ini, yang penting itu latar belakang dan kekuatan. Wang Lei, kamu bisa memenangkan lotre ini, hasilnya tetap untuk kami. Bantu bikin baju pengantin untuk kami. Ayo pergi, tahu diri, cepat pergi, lepas bajumu. Meronka Kelua. Kalian terlalu keterlaluan. Hari ini aku malah akan menindas kalian. Nggak mau pergi, ya? Hari ini aku akan usir kalian. Berani. Kak, aku di toko lotre Jalan Fucai, lagi diganggu orang. Panggil orang juga, ya? Hari ini kami memang jahat sama kamu. Terus gimana? Saya ingin lihat. Siapa yang begitu berkuasa? Saya ingin lihat siapa yang begitu berkuasa. Ketua grup Fu. Fu Jinghong. Toko sebesar dia, kok bisa datang ke toko lotre kecil seperti ini? Ada apa? Bu Fu, bocah ini bikin onar di toko. Jangan khawatir, saya pastikan akan mengurusnya dan menjaga nama baik grup Fu. Yang ingin menghancurkan nama baik grup Fu itu kamu, kan? Bu Fu, jangan salah paham. Bocah ini kurir biasa, tapi dia selalu menang waktu beli.
dapat 3 juta lebih terus-menerus, ada yang nggak beres. Kamu punya bukti? Aku nggak punya. Nggak ada bukti tapi langsung menyimpulkan, kamu nggak layak di bawah perusahaan Fu. Pergi. Bos Fu, ini demi grup, maafkan aku sekali saja. Pergi. Cepat. Berapapun hadiah lotre yang kalian menangkan, kami akan menukarnya tanpa potongan. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Jin Hong. Terima kasih, Pak Fu. Pak Fu, kalau Anda ingin berenang beberapa hari ini, pastikan ada orang di dekat yang mengawasi ya. Kenapa? Siapa tahu saat berenang, kaki Anda bisa kram, hanya untuk berjaga-jaga. Shenzi, apa kamu kenal Pak Fu? Apa? Aku tidak kenal dia kok. Kamu cuma telepon sekali, bisa panggil ketua direktur grup Fu, lalu bilang tidak kenal? Oh, Aku itu telepon kakakku, tidak ada hubungannya dengan Pak Fu. Ngomong-ngomong, 2 orang itu kemana? janji belum ditepati. tenang saja, mereka bisa lari, tapi tidak bisa sembunyi selamanya. Apa yang mereka rebut dari saya, pasti akan saya ambil kembali. Pak Fu, kalau nanti Anda berenang, pastikan ada seseorang di dekat Anda. Bisa saja Anda kram saat berenang. Untuk jaga-jaga. Asisten Su, tunggu di pinggir kolam. Bec. Pak Fu. Apa dia katakan ternyata benar. Pak Fu, baik-baik saja, panggil dokter. Hari ini di toko lotre, saya mau tahu informasi tentang Bapak Wang. Ingin mengucapkan Bec. langsung. Oh ya, Wang Lei, kenapa di toko lotre kamu bilang Tuan Fu akan dalam bahaya? Bukannya sudah kukatakan, aku bisa meramalkan masa depan. Kalau nggak mau bilang, ya sudah, aku juga nggak ingin tahu. Aku pikir, Tuan Fu badannya bagus banget, pasti suka berenang, kan? Jadi gampang kram. Serius? Cepat pulang, kakekmu dalam keadaan kritis. Keluarga Shen. Si streamer kecil yang sukarela menikah denganku ternyata seorang putri dari keluarga Shen. Shenzi, kamu bilang gak kenal Fu Jinghong. Nanti aku jelaskan ke kamu, tunggu, aku mau parkir dulu. Oke. Istri yang aku dapat cuma-cuma. Ternyata seorang putri keluarga kaya raya. Ini namanya apa coba? Kamu siapa? Siapa yang nyuruh kamu berdiri di sini? Saya. Kalau bukan saya, Pergi. Wilaya Keluarga Shen. orang luar dilarang masuk. Tadi Nona Shenzi suruh saya tunggu di sini. Nama nona besar kami bukan untuk dipanggil sembarangan. Cepat pergi. Mingir. Jangan kotori Wilaya Shen. Sial banget. Sial. Aku bilang. Shenzi yang suruh aku tunggu di sini. Apa yang terjadi? Panguru. Anak ini mengikuti nona besar. Aku memergokinya. Kami bersiap mengusirnya. Orang miskin ini berani memikirkan nona besar kami. Cepat pergi. Mengganggu tuan dan tuan muda Shu. Patahkan kakinya. Usir dia pergi. Aku. Berani melawan? Diam. Hancurkan dia. Aku mau lihat siapa yang berani. Kamu gak apa-apa? Kalian sedang apa? Nona Besar. Anak ini Orangila. Kami mengusirnya. Hasilnya, dia malah berani melawan. Omong kosong, aku mengundangnya kembali. Minta maaf pada... Maafkan saya, Nona Besar. Tuan mudaku masih ada. Anda bawa lelaki lain kembali. Sepertinya kurang pan. Pak Fu. Di rumah ini. Sebenarnya siapa tuan? Siapa pelayan? Aku hanya mengingatkanmu. Gadis ini. Tak kusangka dia punya sisi tegas. Nona Besar. Kau berani menampar. Tadi sebenarnya sudah Jadi, keluarga Su ini sebenarnya keluarga Su atau Shen? Su Tiannya memberi manfaat apa hingga kau begitu membelanya? Aku tidak berani.
Semua pergi dari nanti selesai, aku akan urus kalian semua. Pergi. Tababu. Bagaimana keadaan Tuan Besar di rumahku? Tuan Besar, urat nadinya kacau balau. Khawatirnya, Hari-harinya tinggal sedikit. Aini, Kakek, Anda baik-baik saja? kamu masih berani datang kemari. Kalau saja kamu mendengarkan arahan. Jika tidak ngotot pergi, kakekmu tidak akan sakit marah. Ayah, yang penting sudah kembali. Untung Tuan Su memanggil Tabipu, kalau tidak, kakek mungkin tak bertahan. Cepat ucapkan terima kasih Pak. Tidak perlu termik. Ini memang sudah seharusnya. Panggil tabib hebat sekalipun, apa gunanya? Apa bisa selamatkan kakekku? Detak nadi lemah, kekuatan jantung habis. Ini tanda-tanda kehidupan sesaat. sebaiknya kalian. Segera siapkan urusan akhir saja. Aku rasa tidak perlu. Oh, tidak perlu tahu siapa aku. Aku bisa sembuhkan Tuan. Kau pikir dirimu siapa? Berani bicara omong kosong di sini. Kamu benar-benar bisa. Tenang, percayalah padaku. Kalau bisa menyembuhkan kakekku, aku akan memenuhi satu permintaanmu. Ingat, jangan lupa janjimu. Ciyi. Kamu belum puas bikin keributan? Usir dia dari sini. Ayah. Dia datang karena ajakanku. Nona Shen, ini bukan soal percaya. Pengobatan sembarangan membahayakan nyawa. Sebagai seorang tabib, aku tidak akan membiarkan. Kamu sudah tak berdaya, kenapa tidak biarkan aku mencoba? Apa mungkin? Kamu takut? Haha. Lucu sekali. Aku takut padamu? Periksa kakekku. Bantu siapkan sesuatu. Apa? Sup tahu busuk. Ayahku itu orang penting di Haiteng, sekalipun dia diambang kematiannya. Tidak kubiarkan kamu menghina dia. Cara licik seperti ini. Bisa menipu Zi, tapi menipu aku atau Paman Shen? Tidak mungkin. Cukup. Hanya karena menghormati calon istriku, aku mau obati penyakit Paman Shen. Aku malas berdebat dengan kalian. Tuningen. Kamu maksud Zi? Kamu laki-laki. Kamu berani mendekati putriku. Aku lumpuhkan kamu sekarang. Lumpuhkan aku? Hanya aku yang bisa menyembuhkan Tuan Besar. Atau kamu tidak berniat membiarkan Tuan Besar sembuh? Kamu. Aku sudah habiskan seluruh hidupku mempelajari ini, tapi tetap tak berdaya. Dan kamu? Dengan sup tahu busuk? Diam saja, ya. Mulutmu itu lebih bau dari sup tahu busuk. Menghabiskan seluruh hidup untuk belajar, bahkan masalah kecil seperti ini tidak bisa disembuhkan. Masih punya muka untuk bicara. Apa ini cara pengobatan? Kamu benar-benar konyol. Paman Shen. Dia ini penipu. Cepat usir dia keluar. Hei, orang-orang. Aku ingin lihat siapa yang... Aduh, kamu. Menyingkirlah. Hei. Hei kakek. Kakek, Anda baik-baik saja. Penyel amat kecilku. Kamu adalah penyelamatku. Ayah. Apa penyelamat? Tidak juga. Dia cuma pakai trik murahan saja. Kekek Shen. Kalau bukan Tabib Wu yang habis-habisan menyelamatkan nyawa Anda, anak ini dapat kesempatan mengambil pujian. Aduh. Tuan Muda Su memuji. Saya hanya melakukan sebisa saya. Barusan siap-siap untuk upacara kematian. Sekarang malah sok pamer jasa. Tidak tahu malu. Kamu. Berani sekali bicara karena bersikeras. Kakek masih belum sadar. Diam kau. Hanya trik kecil saja. Kebetulan saja. Kamu masih muda, mudah dibodohi. Oh ya. Apakah salah? Sudahlah, jangan ribut. Anak muda. Katakanlah. Saya ini sakit apa? Tuan tua. Anda sama sekali tidak sakit. Berpura-pura juga harus ada batas. Keadaan kakek Shen tadi semua sudah lihat. Bagaimana mungkin tidak sakit? Anak muda, tetap harus berpijak pada realita. Jangan karena sesaat bangga, jadi lupa diri. Dokter amatiran. Juga ngajarin aku. Kakek itu nggak sakit. Cuma karena lagi rakus aja, kebanyakan makan manis. Lendir basah nyumbat tenggorokan, pingsan, keluarin selesai. Bener banget. Cuma makan beberapa potong kue kecil kok. Kakek, sudah dibilang tidak boleh makan manis. Kamu nggak ada. Aku nggak bisa kontrol diri. Pas banget ada Mas Su di sini. Kalian cepat tunangan dan menikah. Buat kakekmu senang.
Aku tidak mau menikah. Aku hanya mau menikah dengannya. Ciyi, jangan bercanda, minta maaf ke ayahmu dan tuan. Keluarga Su adalah keluarga terhormat di Haiteng. Anak ini siapa? Tuan Muda Su bisa membawa keluarga Shen kita ke tingkat yang lebih tinggi. Anak ini bisa apa sih? Paman Shen. Keluarga Su kami bersaing dengan keluarga Fu untuk mendapatkan tanah di barat kota. Jika kami bisa mendapatkan, keluarga Su akan meraih kesuksesan besar. Jika Ziyi mau menikah denganku, aku bisa membawa keluarga Shen bersama. Baiklah. Terima kasih, Tuan Muda. Ayah. Diam kamu. Urusan pernikahan harus dengar aku. Dengan kekuatan keluarga Su, belum tentu bisa didapat, tapi jika bekerja sama dengan keluarga Fu, aku yakin 99% berhasil. Setelah hari ini, aku juga bisa naik kapal keluarga Fu. Kamu. Aduh, keluarga Fu itu keberadaannya apa? Kamu tahu gak? Benar-benar gak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa luas bumi. Tuan Muda Su, sudah ditemukan. Anak itu pengantar makanan. Semua sudah aku urus. Sekarang dia bahkan gak bisa lagi jadi kurir. Gayanya besar, kupikir dia punya latar belakang hebat. Ternyata cuma pengantar makanan, datang untuk pamer dan menipu. Ji, apa yang dia bilang? Itu benar. Dia memang pengantar makanan. Tapi dia tidak berbohong. Putri Shen menikah dengan pengantar makanan. Kalau ini tersebar, semua orang akan tertawa sampai giginya lepas? Itu tidak mungkin. Ji, selama kamu mau menikah denganku, proyek miliaran, mobil mewah, villa, perhiasan dan pakaian khusus, semuanya terserah pilih kamu. Ciyi. Su Xiao lebih diandalkan. Proyek 100 miliar, itu siap, 100 miliar. Sebulan aku bisa dapat balik modal. Hahaha. Apa yang baru saja kudengar? Seorang kurir makanan. Sebulan bisa dapat 100 miliar. Lihat orang-orang makam APA yang kamu jack. Tidak tahu diri, tidak tahu apa-apa. Aku selalu berpegang pada kata-kataku. Kalau tidak percaya, kita bisa bertaruh. Bertaruh siapa yang kirim lebih banyak makanan? Kalau begitu, aku pasti kalah darimu. Halo, Wang Lei. Akunmu sudah diblokir. kembalikan baju dan helmnya. Sekarang sudah beres. Antar makanan tidak bisa, bagaimana cari uang? Mimpi ya? 1 bulan. 100 juta menjadi 10 miliar. Berani taruhan gak? Gimana cara taruhannya? Kalau kamu kalah, kamu harus selamanya menghilang dari depan Shenzi. Kalau kamu nggak bisa. Aku pasti bisa. 1 juta. Aku lihat kamu 100 ribu nggak punya. Asal kamu berhasil, aku akan membatalkan perjodohan dengan keluarga Shen. Kalau kamu nggak bisa, aku akan memotong tangan kaki kamu, lalu membuangnya ke laut untuk ikan. Wang Wei. Baik. Satu kata jadi janji. Samuel Yang hatter jadi seksi. Jangan sampai kamu menyesal. Janji seorang pria sejati, tidak akan ditarik kembali. Anak muda ini punya keberanian besar. Peniel amat kitsilku. Kalau kamu bisa menang, Aku, orang tua ini. mau jadi mak comblang? Ayah. Easy. Ada apa? Tadi di rumahmu bukannya masih semangat sekali. Begitu ingin menikah denganku? Jangan bercanda. Aku nggak mau menikah dengan Sutianya. Kalau nggak, aku nggak akan kabur dari rumah. Siapa yang menyangka? Putri keluarga Shen yang terhormat. Ternyata tinggal satu atap denganku. Dan masih bilang kenapa nggak khawatir. 100 miliar. Sutian itu kejam. Kalau bilang sesuatu, pasti dilakukan. Kebetulan. Aku juga. Bilang dan akan lakukan. Kamu sudah punya ide? Makan malam dengan Fu Jinghong. Mungkin ini titik baliknya. Masih berani bohong padaku. Pak Fu, gimana kalau kita tukar tempat saja? Camus. Aduh, Nona cantik. Mau duduk? Yuk bareng saja. Saya yang traktir. Pak Fu, kita duduk di sana. Silakan duduk, Pak Fu. Terima kasih. Kenapa tadi begitu?
Tunggu saja, sebentar lagi ada tontonan seru. Kamu masih berani bohong sama aku. Berapa lama sama dia? Aku dan dia benar-benar gak seperti yang kamu pikirkan. Aku pergi, oh. Pak Wang, bagaimana Anda tahu? Pesan makanan dulu. Biar kali ini saya yang traktir. Pak Wang, sekarang boleh bicara? Selamat ya, Pak Fu, dapatkan lahan di sisi barat kota. Lahan sisi barat kota tercemar di bawah tanah. Dana perusahaan food, Presiden Fu Jinghong ditemukan bunuh diri. Pak Fu. Ada sebuah bisnis. Saya ingin bicara dengan Anda. Tuan Wang, kalau ini soal bisnis, Anda tak perlu repot-repot berputar sejauh ini. Penyelamat hidup saya, kalau ada yang bisa saya bantu, saya pasti akan. Tidak. Saya minta Anda menyerah dari persaingan tanah di wilayah barat kota. Tuan Wang, saya bicara soal sesuatu yang memungkinkan. Permintaan Anda ini sudah kelewatan. Tanah di barat kota itu. Persaingannya ketat, aku tahu. Tapi grup Fu pasti akan mendapatkannya. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga menyangkut wasiat kakekku. Sebelum meninggal, beliau ingin tanah itu jadi pusat elektronik. Tuan Fu, bagaimanapun juga, Anda harus menyerah. Aku menginvestasikan tenaga, sumber daya, dan uang. Ini proyek penting bagi grup Fu untuk tahun-tahun mendatang. Tapi, kalau kamu beli tanah itu, kamu akan mati. Tuan Wang, saya tidak tahu siapa yang menyuruhmu mengatakan ini padaku. Kamu sudah menyelamatkan aku. Terima kasih. Aku sudah memberimu 5 juta. Sekarang kita impas. Tuan Fu, apa yang aku katakan semuanya benar. Tolong percaya padaku sekali lagi. Pak Fu, setiap kata yang kuucapkan terbukti benar. Termasuk saat aku melarangmu duduk di tempat. Itu beda, mungkin saja tadi semuanya rencanamu. Pak Fu, kalau begitu kram saat Anda berenang, itu juga rencanaku. Dan lagi, restoran ini Anda yang pesan. Saya tahu lokasi saat kesini. Mana mungkin saya atur sebelumnya. Jadi, mau bilang apa? Kamu bisa meramal masa depan? Silakan duduk. Dengar saya dulu. 15 menit. Kamu traktir saya teh susu. Aku belum minta ganti rugi bajuku, HMPH. Potong gaji 1 hari. Pak Fu, lihat ini. Gadis pakai topi itu akan bertabrakan dengan ibu-ibu dari depan. Teh susunya tumpah, terus mereka berdua bertengkar. Kamu ganti teh susuku. Aku belum minta ganti baju. Belum minta ganti rugi bajuku. Kamu gimana sih? Pak Fu. Lihat ke sini. Pelayan itu akan jatuhin gelas. Lalu dimarahi oleh pemilik toko. Gajinya dipotong 1 hari, potong gaji 1 hari. Kamu benar-benar bisa meramal itu tidak penting. Yang penting adalah segera hentikan persaingan untuk tanah itu. Bisakah kamu beritahu aku kenapa aku berebut tanah itu? Bisa mati. Tanah itu nampak bagus, tapi tercemar berat di bawah tanah. Setelah beli, akan terekspos. Dana fusi terputus. Ban, pemegang saham, karyawan, tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu bunuh diri. Setiap kali menang lotre, ingatkan aku dan soal yang barusan. Mungkin dia memang punya kelebihan. Jika ragu-ragu, jadi kacau. Kehilangan uang bukan masalah besar. Tapi kalau karena uang kecil kehilangan nyawa, itu keputusan paling salah. Baiklah, Pak Wang. Saya percaya pada Anda. Aziz Nksu, segera beri pemberitahu, hentikan urusan proyek landmark di barat kota. Pak Fu, sudah langkah terakhir. Uang deposit kita sudah dibayarkan. Kalau berhenti, kita harus bayar denda pelanggaran kontrak. Ikuti saja apa yang saya katakan. Pak Wang, saya sudah memberi instruksi. Tapi, ini tidak semudah itu. Saya masih harus menghadapi para pemegang saham, dan juga... Pak Fu, masalah. Direktur Fu ingin rapat. Fu Jinghong, apa yang kamu lakukan? Proyek tender yang berjalan baik dihentikan. Itu denda pelanggarannya besar sekali. Uang para pemegang saham bukan jatuh dari langit. Semua pemegang saham sedang menunggu kamu. Kamu harus memberi penjelasan.
Aku gila sampai percaya pada perkataan Wang Lei. Entah ini berkah atau malapetaka. Tuan Wang, aku harus kembali ke kantor dulu. Aku akan pergi bersamamu. Tuan Fu. Kau akan lewat jalan Yuhua, kan? Benar, jalan itu paling dekat ke kantor. Tidak boleh. Jalan berbahaya. Pilih rute lain. Berbahaya? Ham. Apa yang terjadi di depan? Ada kecelakaan. Sebuah truk menabrak sebuah BMW hingga terlempar. Tuan Wang, Jika saya tidak salah tebak. Itu ditujukan untuk Anda. Pengemudi truk. Sepertinya salah mobil. siapa yang ingin mencelakai saya? Pak Fu. Sekarang pulang saja, jangan ke kantor. Orang yang mencelakai kamu pasti akan panik. Baik. Dai luar villa. Pak Fu tidak apa-apa, kan? Ini villa pribadi saya. Saya akan tinggal di sini 2 hari. Bagus, jadi lebih aman. Pak Wang, maaf membuat Anda repot. Anda 2 kali menyelamatkan nyawa saya. Saya tidak tahu bagaimana. Kartu hitam eksklusif dari Fu Group. Mohon bergabung dengan perusahaan Fu. Jadilah manajer seniorku. Sebentar lagi Zi datang, kasih dia kejutan. Nanti aku bisa bersinar di grup Fu. Aku nggak salah lihat kan, Wang Lei? Sial banget, benar-benar sial. Kamu gila ya? Restoran Haitian paling mewah di Haicheng. Sekali makan di sana 10 juta rupiah. Kamu cuma kurir makanan, mana sanggup makan di sana? Oh, Kamu datang ke sini ngejar aku? Minta aku balikan sama kamu? Jangan mimpi. Balikan nggak mungkin, tapi aku bisa kasih kamu sepiring makanan anjing. Memang Tuan Yo baik hati. gak ada otaknya ya? Apa? Apa yang cucu bilang salah? Kamu punya uang? Lihat bajumu compang-camping ini, dijual nggak cukup buat ngasih tip. Aku kasihan sama kamu. Karena mantan suaminya cucu, berlututlah, aku bisa beri pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Bersihkan toilet. Sebulan kubayar kamu 3 juta rupiah. Ucapkan terima kasih ke Tuan Yo. Seperti anjing, Tuan Yo mau tampung kamu. Itu adalah keberuntunganmu. Cepat datang sini dan sujud berterima kasih. Dia pantas nerima itu? Kamu, pria dikeluarkan dari rumah. Tuan Yo kasih makan, itu keberuntunganmu. Nggak tahu diri. Kamu percaya nggak kalau aku bakal usir kamu dari sini? Dan suruh kamu jadi anjing di bawah jembatan? Sombong sekali. Berani kamu pukul aku. Memang pukul kamu. Kamu selingkuh tapi bersikap sok benar. Muka kamu dibuat jadi tembok, rudal nggak bisa tembus. Laki-laki perebut istri orang, nggak tahu malu. Minta maaf sama tunanganku. Minta maaf padanya, dia anjing yang sudah aku usir dari rumah. Tunggu sebentar, dia tunanganmu? Wang Lei. Dia naksir karena uang lotre yang kamu menangkan? Pakaian palsu ini. Kelihatannya lumayan meyakinkan. Seharga tiket lotre. Wang Lei, jangan-jangan dia kamu bawa untuk bikin aku cemburu? Lotre cuma hiburan Wang Lei saat bosan saja. Harapannya adalah 100 miliar. Apa? 100 miliar? Dia? Orang bawah, nggak punya wawasan. Meskipun dia antar makanan di seluruh kota Hai, dia tetap gak bakal dapat 1 triliun. Kalian ini sekumpulan bodoh yang gak tahu apa-apa.
Percaya Wang Lei, dia bisa melakukannya. Sudah, kalian berdua, jangan saling mendukung. Wang Lei, mau balikannya? Di hatiku cuma ada Tuan Yo, gak ada tempat buat kamu. Kamu mending lupakan saja harapan itu. Begini saja, kita taruhan. Kalau Wang Lei bisa dapat 1 triliun. Kamu upload video sendiri, bilang kalau kamu itu orang bodoh yang gak tahu apa-apa. Sampah tak setia. Pong Mish. Baik, jika dia tidak dapat 1, telanjangin dan lempar ke kerumunan pengemis. Sepakat. Kamu lumayan juga ya. Tuan Yo. Kamu. Berani-beraninya menghalangi aku, gila ya, Satpam. Siapa berani bikin keributan di sini? 2 orang miskin, usir mereka keluar. Tuan Muda ou Adapa, Pazangan initidak Mangormati Seya. Patakan kaki mereka lalu buang keluar. Jangan khawatir, Tuan Muda Yo, saya pasti memberikan Anda penjelasan. Terutama perempuan ini, berani sekali dia. Telanjangi dia lalu buang keluar. Manageli. Kenapa memukul saya? Manageli. Apa maksud Anda? Dia sudah menyinggung tamu terhormat kita, dipukul saja sudah termasuk ringan. Tamu terhormat, saya anggota toko kalian, hanya pengantar makanan. Dan seorang aktor. Kenapa panggil tamu terhormat? Dengar itu. Tuan Yo adalah anggota di sini. Wang Lei dan kamu, tunggu dikeluarkan. Tunggu untuk diusir. Kalau begitu, batalkan keanggotaannya. Batalkan keanggotaan keluarga Yo. Mulai hari ini, keluarga Yo masuk daftar hitam. Tidak akan pernah dilayani lagi. Oran. Manayer, lempar mereka keluar. Kenapa? Dia itu siapa sebenarnya? Karena dia adalah nona besar kita. Serait mereka. Apa? Maaf telah membuat Anda terkejut, tamu terhormat. Tidak apa-apa, Nona Shen. Cukup beri saya kompensasi, misalnya keanggotaan gratis atau semacamnya. Sangat baik, bahkan mentraktir saya makan. Jadi, bagaimana perkembangan soal 10 miliar itu? Gue bakal masuk kerja di perusahaan Fu. Serius? Wah, itu keren banget. Jangan-jangan pakai strategi cowok ganteng, ya? Gak kok. Gue ngandelin kemampuan dan pesona gue. Hah, andai aja bokap gue percaya sama lo. Kalau lo bisa masuk perusahaan Shen, perusahaan Shen bakal lebih maju lagi. Lo mau stay di perusahaan Fu? Laki-laki sejati mana mungkin puas jadi bawahan. Kalau ada perusahaan Fu sebagai sandaran, semuanya bakal lebih lancar. Jadi, kamu ada rencana apa? Tidak bagus, Fu Jinghong dalam bahaya. Aku harus pergi sekarang. Kenapa tidak angkat telepon? Benar-benar bikin cemas. Siapa, mau apa? Nyawamu. Tolong. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tunggu saja aku. Pak Fu. Ada apa? Ada luka? PAK Raja. Baik-baik saja. Jangan takut. Saya kasih obat ya.
Sakit nggak? Nggak sakit. Mau pergi hari ini? Temani aku sebentar. Aku takut. Pria ini benar-benar istimewa. Ada dia membuatku jauh lebih tenang. Menyiksa. Wanita cantik di depanku, tapi aku harus menahan diri. Aku pria bermoral. Lupakan saja, hitung domba saja. 1 domba, 2 domba, 3 domba. 1000 domba. Maaf, Tuan Fu. Kamu kenapa? Aku ingin membuatkan sarapan untukmu. Hilu. Tuan Fu, ke kantor. Ketua Fu ingin rapat dewan untuk mencopot posisimu. Aku akan segera ke sana. Aku temani kamu pergi. Ruang rapat. Fu Yinghong ini benar-benar keterlaluan, baikin masalah besar lalu malah kabur. Dia sama sekali tidak menghormati para direktur. Kerugian kalian kali ini sangat besar. Grup Fu menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus bersatu untuk melewati ini. Semua gara-gara Fu Yinghong. Wanita ini tidak pantas memikul tanggung jawab besar. Aku nggak sanggup mengemban tugas besar ini. Jadi kamu mau aku kasih posisi ini ke kamu? Aku nggak sanggup tugas besar ini. Kamu mau posisi ini? Fu Yinghong, apa maksudmu? Aku adalah putra sulung dari keluarga Fu. Posisi ini seharusnya memang milikku. Jadi kenapa kakek memberikannya kepadaku, bukan ke kamu? Kalau kakek tahu bahwa kamu membawa keluarga Fu ke dalam krisis, dia pasti akan menyesal. Jinggong. Kamu jangan menyalahkan kami. Kamu sendiri yang salah dari awal. Sekarang para direktur sudah tidak percaya lagi padamu. Sebaiknya kamu serahkan posisi ini. Tuan Fu, silakan duduk di tempat ini. Tuan Fu pantas duduk di sini dan bisa duduk dengan tenang. Tapi tidak semua orang bisa mendudukinya. Kamu siapa? Camus, Oh, kita pernah bertemu. Kamu ini apa sih? Layak bertemu dengan aku? Semuanya. Saat pasar saham dibuka, pasar saham kita langsung turun terus. Beberapa miliar langsung menguap begitu saja. Pak Fu. Ini pertandingan terakhir lahan di distrik barat, kenapa tidak datang? Maksudmu apa? Hanya ingin agar Pak Fu bersama saya menyaksikan kemenangan Su Group. Begini saja, saya akan berkunjung. Semua karena keputusanmu yang salah, harus bertanggung jawab. Mundur saja kamu. Kalau nggak bisa kerjakan, jangan kerjakan. Begini saja, kamu keluar dulu. Nanti kalau ada apa-apa, biar aku yang ngurus. Kamu mau rebut kekuasaan ya? Belum saatnya kan? Kamu siapa? Ini rapat direksi? Minggir sana. Dia adalah Wang Lei, manajer senior yang aku undang dengan kartu hitam. Setara dengan anggota dewan. Dia? Manajer senior, apa pantas? Setidaknya dia jauh lebih baik daripada kamu, anak orang kaya yang cuma bisa tebar pesona dan hamburkan uang. Hehehe, Tuan Xu, hehehe, Anda datang. Maaf tidak menyambutmu. Duduk, hahaha. Kalau nggak tahu, orang mungkin bakal pikir dia itu ayahmu. apa maksudmu?
Tuan Su sudah mengamankan tanah di sebelah barat kota. Kalau kita setuju bekerja sama, perusahaan Fu pasti bisa melewati krisis ini. Ini rapat Dewan Fu Group, tidak ada tempat untuk keluarga Su. Prester Fu. Kami dari Su Group sudah mendapatkan tanah di barat kota. Kalian pasti tahu artinya ini, kan? Sebagai penghargaan atas kerja keras kalian. Asal kamu mau minta tolong sama aku bakal kasih perusahaanmu ikut kecipratan untung. Siapa yang bakal minta tolong siapa? Belum tentu. Wah, aku pikir siapa nih? Ternyata kamu. Si bocah Su ini kamu kenal, ya? Bukan cuma kenal. Anak ini malah ngomong besar, taruhan sama aku. Katanya mau dapat 100 miliar dalam sebulan. Hahaha. Kalian tahu nggak? Anak ini siapa sih sebenarnya? Dia? Siapa dia sebenarnya, ya? Jaya. Dia itu pengantar makanan. Hehe. Hanya pengantar makanan. Anak ini namanya Wang Lei. Dia itu pengantar makanan, capek-capek ngantar cuma dapat beberapa puluh ribu rupiah. Bahkan lebih sedikit dari uang yang kuberikan ke... Seorang pengantar makanan? Kenapa dia bisa asal ngomong di sini? Hei, usir dia dari sini. Tunggu dulu. Dia adalah orangku. Kita lihat siapa. Kenapa buru-buru? Para direktur, bagaimana kalau nanti lihat dulu berapa kerugian yang berhasil aku selamatkan untuk Tuan Fu dan grup Fu? Adieu. Fu Yinghong. Jangan bilang kamu baru dengar kata-kata tukang antar makanan ini. Lalu langsung mundur dari persaingan? Benar-benar konyol. Harga yang harus dibayar. Kami, grup Su, akan membangun kota permainan di lahan ini. Grup Su kami akan melesat ke puncak. Fu Jinggong. Mau aku bantu kamu? Patahkan kaki Wang, lalu bersujud minta tolong padaku. Terbang tinggi. Kamu yakin? Yakin banget, 100% yakin. Kamu yakin sudah tanda tangan kontrak, bayar, dan itu sudah pasti? Benar, tidak akan berubah. Sungguh jenius. Kamu. Kamu tutup mulut. Ini adalah rapat dewan, bukan pasar. Cepat keluar dari sini. Semua. Mengingat kesalahan keputusan berulang dari Fu Jinghong. Saya usulkan untuk mencopot semua jabatannya. HMPH, saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Camille Setuju. Tiga, dua, satu. Tanah barat kota tercemar parah. Perlu pengujian ulang, waktu mulai pembangunan tidak pasti. Ani. Ayah. Kamu memenangkan tanah itu. Dan bahkan menaikkan harga, menghabiskan 18 miliar. Ayah. Itu adalah aliran dana tunai, semuanya sia-sia. Cepat pulang sekarang juga. Tuan Mudaksu. Semua. Bagaimana? Pak Fu benar-benar bijak, visinya luar biasa. Salut. Betul sekali. Meskipun kehilangan uang penalti, tapi uang tanahnya tidak hilang. Saham Fu akan naik besar-besaran, uang penalti akan kembali 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kalian berdua minta maaf ke Pak Fu. Jinggong. Panggil Pak Fu. Pak Fu. Keputusan untuk proyek ini. Anda yang benar. Semua ingat ini. Pak Fu, pengambil keputusan di keluarga Fu. Pendapat orang lain tidak ada gunanya. Kali ini kau telah juga menyelamatkan. Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih pada, bantu buka satu akun finansial. Lalu berikan otorisasi. Aku akan menangani lelang tanah berikutnya. Ini akun finansial yang tidak terpakai. Ini untukmu. Aku taruh 50 juta di sini. Untungnya milikmu. Ruginya tanggunganku. Terima kasih, Pak Fu. Lelang tanah berikutnya. Sudah lihat datanya.
Tidak ada yang cocok untuk Fu Group. Cocok atau tidak? Itu aku yang tentukan. Modal 50 juta. Kalikan jadi 3 kali lipat. Wah, aku nggak salah lihat kan? Itu mantan suami yang nggak berguna. Berani-beraninya datang ke sini. Apa dia datang antar makanan? Wah, udah ganti lagi. Tuan Su. Masih pakai sepatu bekas orang. Nggak takut sakit ya? Kamu ngomong apa sih? Urusan gue. Jangan ikut campur. Cepetan pergi, di mana yang adem. Lihat muka kamu udah bikin sial. Belum merasa rugi beli tanah rongsokan, tapi kamu malah ngeluh soal gue. Mau gimana? Pulih dari pukulan 18 miliar. Udah berhasil pulih, kan? Kamu tahu apa sih? 18 triliun bagi Tuan Su nggak ada artinya. Siapa yang sama kayak kamu? 180 udah bisa bikin kamu mati. 18 triliun? Nggak ada apa-apanya. Kejadian waktu itu. Cuma kucing buto nemu tikus mati ojo. Apa sih yang kamu sombongin? Cuma 100-an miliar. Aku nggak peduli. Hari ini Tuan Muda Su akan pamer besar-besaran. Biar si miskin buka mata lebar-lebar. Lihat apa artinya kaya raya. Cepat minggir. Jangan halangi jalan Tuan Muda Su. Lihat itu. Manajernya keluar sambut Tuan Muda Su. Orang miskin kaya kamu. Sudah coba 10 kali gak berhasil. Semua ini berkat Tuan Muda Su kita. Dan Air. Manager Wang. Silakan masuk. Manager Wang. Silakan masuk. Manajer Wang. Mana mungkin, dia pengantar makanan. Diam. Kamu wanita cantik banget. Ngomong ngawur di sini. Manajer Wang, manajer senior dari grup Fu, tamu penting. Manager Wang. Silakan masuk. Gimana mungkin? Bagaimana dia jadi manajer senior di grup Fu? Aku sungguh meremehkan bocah ini. Ternyata dia bisa mendekati Fu Jinghong. Bisa jadi manajer lagi. Naik jabatan pakai uang perempuan. Nggak ngerti saham. Cuma pura-pura doang. Akuisisi dan restrukturisasi, saham naik 3 kali lipat 3 hari berturut-turut hingga batas atas. Sinar hiburan di akuisisi Tianzong, sahamnya melonjak. Di bawah naungannya, skandal bintang membuat saham langsung ke batas bawah. Manajer. Beli Tianzong Pharmaceuticals. Anda yakin? Tianzong Pharmaceuticals. Yakin. 50 juta. Beli semuanya. Managerly. Kamu mau mengganggu pelanggan, ya? Wang Lei. Kalau kamu punya 50 juta, mending kasih ke aku aja. Tuan Su bantu operasikan. Nanti kalau dapat untuk bagi 2 saja. Jauh-jauh sedikit, dong. Manik aba-aba kamu itu hampir kena muka aku. Ngapain ketawa? Ketawa karena kamu nggak tahu malu. Aku ya. Cuma nggak suka kalau ada orang ngeremehin yang lain. Tapi mau ingetin kamu. Tianzong Pharmaceutical bakal turun. Terima kasih udah ngingetin. Tapi, saya lebih percaya pada penilaian saya sendiri. Managerly. Taruh 1 miliar. CPAT Killit Entertainment. Ada orang yang memang ditakdirkan miskin. Bahkan jika mereka menghasilkan, mereka tetap tidak bisa menyimpannya. Benar sekali. Informasi orang dalam, Tianzong Pharmaceutical bangkrut. Sekarang menunggu restrukturisasi. Dan ini Kuai Guang Entertain baru menandatangani penyanyi baru yang naik. Ini waktu yang tepat untuk melonjak. Tuan Su, kalau nanti dapat banyak uang, mau kasih hadiah apa untuk orang lain? Aku kasih kamu, Taz. Terima kasih, Tuan Su. Manager Li. Kasih aku 1 miliar juga. Taruh di Tianzong Pharma. Ikut dia, pasti. Hati-hati, rugi sampai celana. Cantik? Bisa. Tenang saja, aku jamin kamu untung terus, nggak bakal rugi. Aku cuma nggak tahan. Lihat orang sok banget. Kalian bertiga sudah selesai mengatur, kan? Cepat cahaya, naik lagi. Tuan Muda Su, Anda memang hebat. Lihat itu orang miskin. Inilah kekuatan Tuan Muda ini. Uang yang Tuan Muda rugikan itu.
Bisa kembali dalam sekejap saja. Tinggal tunggu kamu nangis saja. Cepat Cahaya Hiburan mengumumkan restrukturisasi bisnis dan merekrut raja penyanyi baru. Naik lagi. Tambah 20 juta lagi. Cari mati. Yang cari mati itu kamu, kan? Seluruh badan lemah, cuma mulut yang masih keras. Lucu banget. Gak usah buru-buru. Pelan-pelan aja nonton. Kamu segitunya yakin? Iya. Masih naik. Kali ini gue pasti untung besar. Hahaha. 5. 4. Meskipun kamu hitung sampai pi, tetap nggak ada gunanya. 2. Penyanyi pendatang baru di bawah kontrak Cepat Bersinar Entertainment ketahuan lip sync menjadi artis dengan kontrak. Apa? Gimana bisa? Sudah masuk trending. Dia pacaran 4 cewek sekaligus. Saat konser, dia ketemu 7 orang dari internet tidur bersama. Benar-benar ahli manajemen waktu. Ya tuh, Cepat jual semua yang kubeli. Sudah, Pel. harga sudah anjlok. Apa? Habis sudah. Tianzhong Yao Yinoek. Akhirnya datang juga. Kamu sudah tahu akan naik. Itu tidak mungkin, Wang Lei. Kamu itu benar-benar tidak pasti. Pasti kamu asal tebak. Masih terus naik. Tianzhong Yao sudah naik 5%. Mau langsung ambil untung, jual sekarang. Belum cukup. 10%, 15%. Harganya terkunci. Kamu hebat banget. Kamu siapa namanya? Bagaimana kalau panggil? Jangan, pelanin suaramu, telingaku hampir pecah. Wang Lei. Uang ini, Tidak ada hubungannya denganmu. apa yang kamu banggakan? Bos kami, Tuan, sebentar saja bisa dapat uang sebanyak ini lagi. Tahu Max, Kenapa? kangen sama kamu. Gimana urusannya? Sekarang di bursa, coba-coba. Dapat 10 juta. Wang Lei, kamu keren banget. Kamu di mana? Aku mau cari kamu. Kamu tunggu di mall segitu. Kita ketemu di sana. Hari ini belikan hadiah untukmu. Beli sampai puas. Pria ini menarik juga. C'est la Madatan. Bagus. Bagaimana setelan ini? Istirahat yang baik dulu. Aku mau masak. Aku pengen makan mie cinta. Oke. Aku akan masak sekarang. Mie cinta yang asli. Cepat makan, yuk. Hari ini kita bisa dapat 1 triliun? Tenang aja. Nggak masalah. Wang Lei. Kamu juga datang ke pelelangan? Kenapa kamu lagi? Penampilanku yang ini, Cantik nggak? harganya lebih dari 50-an juta. Wang Lei yang belikan. Apa yang perlu disombongkan sih? Sialan. Seharusnya milikku. Tuan Su. Ambil foto tanah yang kamu buat. Kamu akan memberiku hadiah, kan? Jangan lupa. Aku punya taruhan dengan pria ini yang belum selesai. Saat ini, Tenangkan aku. Siapa yang setuju sama kamu? Ayo kita masak. Wang Lei.
Aku takkan biarkan menginjak kepalaku. Putri keluarga Cantik sekali. Siapa pemuda di sebelahnya? Sepertinya asing. Pemuda berbakat dari keluarga kaya yang jarang muncul. Anak pengantar makanan. Tuanmu, apa maksud Anda dengan perkataan? Dia itu pengantar makanan. Tapi, dia bisa hidup bergantung pada orang lain. Mencapai level tinggi. Mantan suami saya. Memang cukup berkemampuan. Sekarang berubah total. Memalukan sekali. orang mulut jahat, bahkan Tuhan pun tak tahan melihatnya. Tanah pertama hari ini berada di utara kota. Harga awal 10 miliar. Kita mau ambil gambar? Kita mau ambil gambar? 10 miliar 100 juta. 11 miliar. Ada yang mau naikkan harga lagi? 15 miliar. Wang Lei, kamu buat kacau apa sih? Kamu punya uang. Tentu saja. Hari ini saya mewakili grup Fu. Uang segitu bukan apa-apa. 16 miliar. 20 miliar. Ini benar-benar gila. Dia benar-benar pengantar makanan? 22 miliar. 22 miliar. Ada yang mau naikkan lagi? 22 miliar sekali. 22 miliar 2 kali. 22 miliar 3 kali. Deal selesai. Selamat, Tuan Su. Memang tetap harus Tuan Su, ya. Ada orang berusaha menyembunyikan, sifat menggemaskannya tetap terlihat. Orang miskin tetap miskin, meskipun hidup dari dukungan orang lain. Sulit untuk mencapai hal besar. Tidak apa-apa. Susah payah mendapatkan lebih dari pastikan memenangkan pelelangan, menutup kerugian sebelumnya. Lahan nomor 2, lokasinya bagus. Prospeknya lebih cerah, harga awal 15 miliar. Lahan nomor 1, dokumen belum lengkap dalam penyelidikan. Lahan nomor 2 ditemukan pasir hisap di bawah tanah, tidak cocok untuk konstruksi. 15 miliar 10 juta. 15 miliar 20, 15 miliar 40. Wang Lei, uangmu gak bakal aku pakai. Akan buat kamu hancur total. Biar kamu jadi sampah kelas bawah seumur hidup. 20 miliar. Wang Lei, berani-beraninya kamu lawan aku? 22 miliar. 25 miliar. 30 miliar. 30 miliar sekali. 30 miliar 2 kali. 30 miliar 3 kali. Hebat sekali, Diamond kamu. Luar biasa, sutianya. Langsung dapat 2 tanah. Tapi biayanya setinggi ini. Bisa balik modal enggak? Aku punya banyak uang, nggak usah kamu urusin. Totalnya bawa 5,5 miliar aja. Bokap suruh ambil nomor 3, sekarang sisa 3 miliar. Gimana dong? Berikut adalah lahan nomor 3. Masa depannya lebih cerah. Harga awal 20 miliar. Tour yang ini. 25 miliar. Wang Lei, kamu masih berani? Silakan tambah harga sesuka hati. Lagian, Tuan Su memang luar biasa. Kehilangan lahan ketiga, uang juga habis. Balik nanti gimana jelasin? 2,6 miliar. 2,8 miliar. 2,8 miliar sekali. 2,8 miliar 2 kali. 2,8 miliar 3 kali. Terjual. Selamat untuk Bapak ini. Hebat, Wang Lei. Begitu lahan ini dikembangkan, 300 miliar tidak masalah. Kamu menang. Itu aja udah bikin senang. Kamu menang, aku bisa batalkan pertunangan. Tentu saja aku senang. Permisi. Boleh aku lihat tanah area keempat? Hahaha. Wang Lei, kamu bodoh ya? Tanah nomor 3 sudah selesai dilelang. Dari mana datangnya tanah? Tak. Sebelumnya memang ada tanah nomor 4. Tapi karena terlalu sering tidak laku, hari ini dibatalkan sementara. Berapa harganya? 20 juta. Saya ambil. Shenzi, bercerai dengan saya demi orang tak berguna seperti ini? Dia punya kemampuan itu. Terakhir kali dia hanya kebetulan beruntung saja. ya begitu. Tuan Su benar-benar besar hati dan dermawan. Hari ini langsung habiskan 5 miliar. Wang Lei. Kalau dibandingkan dengan Tuan, jauh banget bedanya. Kalian jangan sok pintar di sini.
Lelang soal risiko kecil untuk hasil besar. Ngerti nggak? Sebidang tanah kosong. Di foto juga nggak ada gunanya. Shenzi. Gimana kalau temani aku semalam, aku kasih sebidang. Tuan Muda Su. Berani-beraninya kamu pukul aku. Aku memang sengaja memukulmu. Su Tianye. Lain kali kalau kamu coba ganggu Zi lagi. Hukumannya bukan cuma tamparan. Hahaha. Baiklah. Kalau aku tunjukkan kemampuan padamu, aku bukan lagi bermarga Su. Kupikir Putri Shen menikah dengan keluarga kaya ternyata cuma seorang pecundang. Belum dengar, ya? Cuma numpang hidup dari istrinya. Shenzi. Kasih satu kesempatan terakhir. Selama kamu malam ini patuh menemani aku. Kalau tidak, keluarga Shen, termasuk sampah ini, tidak akan biarkan lolos. Tuan Su. Urus diri kamu dulu saja. Bagaimanapun keluarga Su kalian sudah hancur. Halo. Kamu ambil gambar untuk bagian ketiga? Aku dapat 2 bit pertama. Kenapa ambil 2 bit? 2 bit pertama ada masalah. Apa? Ini nggak mungkin. Masih ada berapa yang tersisa? Semua sudah habis. Bit pertama tidak lengkap izinnya, sekarang sedang diselidiki. Bit kedua ada pasir bergerak di bawah tanah, nggak cocok untuk bangunan. Wingley. 2 lahan ini ada masalah. Kamu tahu ini sebelum. Berani kamu menipu. Aku tidak memaksamu beli, kamu ngotot ikut lelang. Berani kamu menipu. Tuan Su tidak akan melepas Urusan Wang Lei. aja. Tidak perlu kalian campuri. Ayo, kita pulang. Kamu masih berani melihat. Kamu mau pergi dengannya. Mana mungkin. Aku paling mencintaimu. Itu baru masak akal. Wang Lei, aku tidak akan selesai denganmu. Aduh. Apa aku bilang, orang bermarga Wang memang penipu. Sekarang terbukti. Seluruh kota sudah tahu. Putriku malah memilih seorang penipu. Bahkan sampai membeli sebidang tanah kosong. Saya rasa. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Wang Lei bukan tipe yang suka bertindak impulsif. Pak. Semua fakta sudah jelas di depan mata. Kenapa Anda masih membelanya? Begini juga tidak. Dia tidak akan bisa menghasil. Lalu pernikahan Zi dengan keluarga Su. Ayah, Kami pulang. Kamu masih berani datang ke sini? Apa maksudmu dengan itu? Wang Lei menepati janjinya. Dia menghasilkan lebih dari 100 miliar. Zi. Aku tanya kamu, hari ini kalian pergi ke pelelangan? Iya, kami pergi. Kalian habiskan 20 juta, kan? Buat beli sebidang tanah kosong. Ada tanah kosong, tapi ada. Apalagi? Kamu dan dia tampil mencolok. Sekarang semua orang tahu. Putriku memilih pria tak berguna. Mereka semua menelponku, maka jadi kehilangan muka gara-gara kamu. Ayah, hanya 20 miliar. Wang Lei, ini bukan soal uang. Ini soal pandangan solo tak. Sudah cukup. Kenapa buru-buru sih? Biar Zi bicara sampai selesai. Meskipun Wang Lei membeli tanah yang jelek, tapi dia juga dapat satu tanah bagus. Jangan bilang 100. 30 miliar mungkin terjadi. Serius. Ayolah. Jangan bantu dia menutupi, aku sudah tanya semuanya. Keluarga Su memenangkan 2 area. Perusahaan Fu memenangkan 1 area. Apa hubungannya dengan dia? Zi, kamu dan dia lebih baik berhenti sampai di sini. Aku tidak mau, Bu. Pernikahan urusan besar dalam hidupku. Apakah aku bisa memutus? Wang Lei itu orang yang baik. Kalian tidak bisa karena dia pernah lalu menolaknya. Mungkin ayah dan ibu akan mencelakai kamu. Ini disebut kesalahan sesaat. Ini karena pandangannya sempit. Otaknya tidak jernih. Orang seperti dia. Apa aku bisa dengan tenang menyerahkanmu padanya? Keluarga Suya. Itu keluarga besar dengan bisnis besar. Semua ini berjalan dengan wajar. Bagaimana? Sungguh, ya. 3 kali kekalahan, sangat melelahkan, diputuskan oleh tingkat atas untuk merayakan 100 tahun, bertekad membangun pusat keuangan baru. Tanah pinggiran kota yang tak terurus, akhirnya akan bangkit. Wang Lei. Itu sama sekali bukan tanah kosong. Pelan-pelan, jangan sampai Wang Lei, kamu hebat. Aku bangga. Zi, terima kasih. Selalu mendukungku. Kakak, ayah, ibu. Wang Lei tidak kalah atau mempermalukan keluarga Shen. Wang Lei punya pandangan dan otak yang tajam. Bagus, bagus sekali.
Memang pantas menjadi menantu keluarga Shen. Ayah, bagaimana pendapatmu? Selamat ya, Wang Lei. Dan juga, maaf ya, Wang Lai ya. Tante mau bilang maaf padamu ya. Paman dan tante, tidak usah minta maaf. Bisnis, untung rugi itu biasa. Saya harus berterima kasih, memberikan yang terbaik untuk saya. apa maksudnya? Tentu saja maksudnya Zhi. Bagus sekali kau berkata begitu. Soal pernikahan ini, Saya setuju. Pengusaha properti baru, Wang Lei, hari ini membuka babak baru pusat keuangan kota kuno yang berusia ratusan tahun. Kau meminjam nama keluarga Fu dariku untuk tujuan ini. Halo, apa ada urusan, Tuan Fu? Wang Lai, selamat. Terima kasih, Tuan Fu sudah percaya padaku. Izinkan meminjam nama keluarga Fu. Wang Lei, ayo cepat ke sini untuk berfoto. Aku sudah menunggumu, di sini. Tuan Fu, silakan duduk. Apakah Pak Fu baik-baik saja? Presiden Fu, setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Tolong percayai saya sekali lagi. Aku bertemu orang tepat di waktu salah. Ini sangat menyakitkan. Apa yang terjadi pada Presiden Fu? Wang Lei, besok ada waktu luang, temani aku pergi ke pameran batu giok. Baiklah, aku bisa. Kamu kebanyakan minum. Enggak, aku masih sadar kok. Wang Lai, besok selain ke pameran, aku ada hal lain mau bilang ke kamu. Baik. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Fu Jinghong. Benar. Agak aneh. Sepertinya dia mabuk. Jangan-jangan dia suka sama kamu? Dia itu kan ketua grup Fu. Mana mungkin dia suka sama aku? Maksudmu apa? Kamu meremehkan aku, ya? Atau kamu memandang dia lebih... Maaf ya, aku salah bicara. Jadi maksudmu apa? Aku cuma suka kamu. Pak Fu, kamu mau beli yang seperti apa? Aku. Saya ingin beli hadiah untuk seseorang. Untuk siapa? Maksud saya, untuk orang muda atau orang yang lebih tua? Karena giok itu cocoknya tergantung orangnya. Untuk yang muda. Baiklah, saya sudah tahu pilihannya. Wang Lei. Kamu lagi. Wang Lei. Kamu lagi? Ya ampun. Kamu gak pernah pergi, ya? Jelas kamu yang ngikutin kami. Tahu Tuan Muda Su mau datang, ikuti di belakang. Kamu nggak tahu diri. Aku ngikutin kalian? Tentu saja. Oh, kamu belum tahu, kan? Keluarga Su sukses dari bisnis giok. Tuan Muda Su memiliki mata yang sangat tajam. Di tangannya, nggak pernah ada batu yang gagal. Dia. Kata-katanya agak berlebihan. Kamu ini, apa sih yang kamu ngerti? Pak Fu. Saran jangan sering bergaul sama dia. Milih batu giok, potong bisa hancur. Uangnya langsung hilang sia-sia. Saya suka, kok. Tuan Su, jangan sampai melepaskan mereka. Biar mereka lihat kemampuanmu. Bersaing sama aku soal buka batu permata? Baiklah. Aku akan buat kalian kalah sampai meragukan hidup sendiri. Tapi nggak tahu apa Tuan Su berani atau enggak. Oh. Tuan Su habiskan 5 miliar. Buat membeli 2 lahan kosong nggak berguna. Kamu. Hari ini aku akan bermain denganmu lama. Biar kau tahu apa itu ketajaman penglihatan. Apa itu kekuatan sebenarnya. Hebat, Tuan Su. Kita masing-masing pilih batu mentah. Hasil potongan lebih bernilai, dia menang. Kalau kau kalah, serahkan tanah itu padaku. Dan sujudlah padaku, hajar 10 kali. Kamu berani bertaruh gak? Wang Lai. Kenapa gak berani? Kalau Tuan Su kalah,
Mau gimana? Haha. Bertaruh batu itu soal ketajaman mata, gak semua orang bisa. Kamu pikir masih bisa tipu-tipu? Kali ini, aku bakal balikin semua kerugian sebelumnya. Maksudku, gimana kalau kamu yang kalah? Bagaimana bilangnya? Kalau aku kalah, aku bayar kamu 10 kali lipat, dan aku akan sujud di depanmu. Seru sekali. Seru sekali. Itu kamu. Halo, Aku Yoza. Wang Lei. Karena sudah tepat aku akan menjadi saksi. Bagaimana HM, pikir kamu siapa? Pantas jadi saksi? kalau aku jadi kamu? Lebih baik diam saja, supaya tidak memalukan. Kamu. Su Xiao, dia membuli aku. Aku tidak butuh juru saksi apapun. Mingger, jangan ganggu aku. Orang tua ini, aku, punya kualifikasi itu, kan? Kamu dari mana munculnya? Hahaha. Ternyata Ketua Kiao. Ketua Asosiasi Batu Permata dan mengawasi Asosiasi Barang Antik. Kemajuan industri batu giok dan barang antik ini bergantung pada bimbingan Anda sebagai juru saksi. Itu hal yang paling kuinginkan. Ya. Mereka meremehkan putri. Ayah. Ternyata Nona Kiao, tadi. Maaf sekali atas kelancangannya. Sudahlah. Jadi mau taruhan gak sih? Taruhan. Tentu saja harus taruhan. Aku malah ingin anak muda ini bersujud padaku. Kalau begitu, mulai saja. Baiklah, aku duluan. Wang Lei. Berapa banyak bulu yang aku tahu suka mengambil jalan pintas. Lumayan ada sedikit taruhan batu mentah mengandalkan penglihatan, kekayaan, dan kemampuan. Kamu punya yang mana bisa dibandingkan dengan Tuan? Memang aku kurang pandai menilai. Kalau tidak, bagaimana mungkin dulu menikahimu? Kamu. Samuel Hadarin. Aku akan tunjukkan pada kalian. Apa itu kaya mendadak hanya dengan satu tebasan. Tamu terhormat, mata Anda ini daerah harga tinggi kami, kualitas terbaik. Harganya ya segini. Berapa harganya? 5 juta. Cuma 5 juta. Kirain berapa gitu? Ambil, potong batunya. Lihat ini. Namanya kelas. Iya, betul. Su Xiao, orang yang bisa habiskan 5 miliar buat beli 2 tanah kosong. Gimana nggak dermawan? Jangan banyak omong, cepatlah. Aku mau lihat. Kamu bisa pilih batu bagus. Wang Lei. Pilih, uangnya aku yang tanggung. Perlu bantuan gak? Nggak perlu. Aku pilih perlahan aja. Kalian berdua. Tinggal tunggu nonton pertunjukan aja. Naik. Potongan ini menghasilkan jadi kelas S, kualitas luar, bernilai minimal 15 miliar. 15 miliar. Untung 10 miliar penuh. Tuan Su, mata Anda luar biasa. Betul sekali. Potongan ini, baik dari segi warna maupun tekstur, semua adalah kualitas terbaik. Wingley. Sudah saatnya kamu Denga kata Quechua Chiao. Cepat ganti rugi 10 kali lipat. Berlutut, minta maaf pada saya. 10 kali lipat. Itu berarti 1 miliar. Dibandingkan dengan Tuan, kamu hanya bisa kalah. Aku belum pilih kok, kenapa kamu yakin aku kalah? Ketua Kiao, lebih bagus dari punya dia. Masih ada apa lagi? Hijau kekaisaran, violet lavender, tapi violet lavender sangat langka. Aku kesini kali ini hanya ingin lihat, apakah aku bisa menemukannya. Jangan banyak bicara, buang waktu saja. Baiklah, hari ini, aku akan buat kamu lihat sendiri. Nggak salah lihat, dia pergi ke tempat barang rongsokan. Anak muda ini sepertinya bakal kalah. Kelihatannya. Hari ini bantu Wang Lei. Nggak boleh biarin dia kalah. Pilih yang ini saja. Kamu pamer dari tadi, aku kira bakal ada sesuatu yang luar biasa. Ternyata cuma bawa barang sebesar ini. Wang Lei, ngerti batu mentah? Anak muda sejak kecil diajarin soal batu mentah. Bulu giok pun belum pernah lihat. Berani lawan dia? Wang Lei, batu gue yang bayar, pilih sesuka hati. Jangan khawatir harga. Yang itu nggak boleh. Nggak perlu, biar saya sendiri. Berapa harganya yang ini? Batu ini dari area limbah, harganya 500 per batu, tanpa peduli ukuran. 500. 500 ribu lawan 5 juta.
Hari ini benar-benar membuka mataku. Ini. Aku punya ide bagus. Bagaimana kalau menyaksikan momen ajaib bersama? Saat keajaiban terjadi, gimana menurutmu? Aku setuju. Pasti sangat seru. Aku nggak keberatan. Tunggu sebentar. Wang Lei, kamu takut? Kalau takut, cepat sujud. Minta maaf. Dan kembalikan tanah itu pada... Jangan terlalu keterlaluan. Siapa yang nindas dia? Yang kalah harus terima nasib. Aduh, tanganku gatal lihat cewek murahan. Pengen nampar. Ingat apa kalian bilang. Siap terima konsekuensi. Jangan potong terlalu dalam. Dekatkan ke permukaan ini. Jangan lebih dari 1 cm. Bagian lainnya. Cukup haluskan saja. Kamu yakin? Iya. Violet. Ini ungu violet. Ayah, ini ungu violet. Aku bilang dia memang hebat. Sudah, jangan goyang-goyang lagi. Tunggu dipotong dulu baru bicara. Benar. Setelah dipotong baru sah. Kalau cuma sedikit begini, meskipun ungu violet, kamu tetap kalah. Betul, ini ungu. Warna cerah, kualitas sempurna. Memang sangat langka. Barang terbaik, tidak menyangka hari ini bisa melihat batu ungu dengan kualitas seperti ini. Benar-benar, keberuntungan besar, hahaha. PAK. Berapa harganya? Cuma 10 juta. Batu milik Nona Su ini nilainya 15 juta. 100 Juta. Apa? 1 miliar. Tuan Su. Sesuai taruhan, kamu harus bayar aku 10 miliar. Tuan Su, sesuai taruhan, kamu harus bayar aku 10 miliar. Tuan Su, keluarkan uangnya. Sampai harus berlutut. Mau ambil uang saya? Kamu cuma mimpi. Berlutut padamu. Kamu pantas nggak? Kenapa? Nggak mau ngaku? Mau main licik? Kamu nggak hormat aku, berani langgar aturan? Apa keluarga Su nggak niat lanjut di bisnis ini lagi? Rencana Carry Riziki di sini tutupin keruj. Sekarang malah harus bayar dia Tapi Pak Tua Kiao juga nggak bisa diabaikan. Ok. Uangnya untukmu. Cepat atau lambat akan ambil semuanya kembali. Tunggu dulu. Kamu masih mau apa lagi? Mau aku berlutut? Kamu pantas menerimanya? Kalah harus menerima konsekuensi. Itu kan yang kamu bilang sendiri. Benar, berlututlah. Aku tidak akan berlutut. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Permohonanmu? Tentu saja aku bisa menerimanya. Anak muda, aku sangat mengagumi pandanganmu. Bisakah kamu menjual batu violet ini kepadaku? Jangan khawatir. Aku tidak akan membuatmu rugi. Pak Tua, terima kasih atas bantuan Anda. Batu ini milik Direktur Fu. Aku datang untuk membantunya memeriksa. Saya bantu pilih lagi. Bagaimana menurut? Baik sekali. Hahaha. Laki-laki tidak bisa terima ini. Tuan Su punya cara menghukum Wang Lei. Dan juga membuat Anda bisnis Fu Jinghong. Teman muda. Kali ini berkat kamu aku berhasil membeli barang kesukaanku. Kalau ada waktu, Mein Laka Itokoku. Tenang saja, aku pasti akan mampir. Nih. Aku kasih kamu permen. Terima kasih. kalau begitu kami pamit dulu. Oke. Wang Lei. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Ada apa, Pak Fu? saya. Hello. Pak Fu, ada hal mendesak di perusahaan, segera kembali. Baik, saya akan segera pulang. Pak Fu, biar saya antar Anda. Nggak perlu, kamu bilang mau pilih beberapa lagi? Aku sendiri aja nggak apa-apa. Wang Lei. Batu ini sebenarnya adalah hadiah yang kubeli untukmu.
Halo, Ziyi. Wang Lai, udah beli batunya belum? Sebentar lagi. Tunggu, aku pilih beberapa. Pilih satu yang terbaik. Aku akan buatkan perhiasan untukmu. Kamu baik sekali, kasih ciuman mua. Pergilah. Wang Lei, Fu Jinghong. Malam ini, aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Silakan dinikmati. Terima kasih makan malamnya. Pak Fu. Jangan minum. Hari ini, saya ingin mabuk sepuasnya. Baik. Kamu mabuklah sampai puas. Soal setelahnya, biar saya yang urus. Wang Lai, kamu tahu tidak? Aku benar-benar tahu. Aku tahu banget kamu merasa nggak nyaman, benar kan? Aku benar-benar nggak nyaman. Terutama di sini. Sangat nggak nyaman. Aku antar kamu ke kamar, sebentar lagi bakal membaik. Kamar 616. Pak Fu. Minum obatnya, nanti juga sembuh. Pak Fu. Sadar sedikit. Aku sadar. Aku sangat sadar. Wang Lai. Aku tahu itu kamu. Su Xiao. Hari ini, semua yang aku atur, kamu suka nggak? Gadis Kessel. Lihat bagaimana anak-anak keluarga kaya menghabiskan malam. Pasti luar biasa. Kalian masuk, keluar sana. Cantik, sebutkan namamu lantang, Meng Cucu. Kamu bilang sudah diatur semua. Su Xiao, aku. Kalian salah masuk kamar. Ini bukan tempat kalian, keluar. Benar-benar luar biasa. Wang Lei. Kamu baik-baik saja? Aku, apa yang bisa terjadi padaku? Tapi kamu dan Su Xiao. Seluruh internet sudah tahu. Kamu. Pergi, Semua pergi. Yang harus kalian foto itu dia, bukan aku. Betul. Itu 616, kan? Hari ini, akan kubuat kalian tahu. Apa artinya menelan akibat sendiri. Jangan rekam lagi, Minger. Semalam, ada yang menaruh obat di minumanku. Kamu menyelamatkanku, mengerti? Pak Fu. Tentang kejadian tadi malam. Halo, Wang Lei. Di mana?
Ayahku minta kamu datang temui kerabat keluarga kami, bicarakan soal pernikahan kita. Cepat pergi, nanti aku jalan sendiri, tidak masalah. Pak Fu. Tentang kejadian tadi malam. Aku akan memberimu kompensasi. Tanah itu. Aku nggak perlu kasih kompensasi apa. Aku lebih berharap ini jadi kejutan indah. Bukannya dijadikan transaksi. Kamu bilang apa? Bagaimana betulkan pertenangan dengan keluarga? Keluarga Su itu kaya raya. Kakak sekalipun keluarga Su kaya. Aku nggak peduli, aku cuma suka Wang Lei. Suka itu buat apa? Bisa dimakan? Anak keluarga Su juga menarik, kan? Kakak, mulutmu udah kering ngomong terus. Minum air dulu buyer seeker. Apa sikapmu itu? Aku demi kebaikanmu, ayahmu kurang bijak. Membiarkan berbuat sesuka hati? Bibi kecil, aku bicara dengan Wang Lei soal pernikahanku, tapi Anda terus menyebut keluarga Su. Aku benar-benar marah sekarang. Kamu marah? Seharusnya aku yang marah. Pernikahan bagus. Dihancurkan olehmu. Pergi minta maaf pada Tuan Muda Su. Minta dia memaafkanmu. Keluarga Shen masih ada pamanmu. Nanti juga perlu bantuan dari keluarga Su. Keluarga Su sepertinya juga tidak bisa membantu siapapun. Bibi kecil, ini Wang Lei. Orang yang paling aku cintai. Kamu kerja sebagai pengantar makanan? Hanya dengan beberapa kata manis, kamu berhasil mengecoh Zi. Mengantar makanan biasa saja. Keahlianmu hidup dari wanita luar biasa. Adik ipar. Apa aku salah bicara? Pokoknya, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Siapa yang nyuruh kamu duduk? Gak tahu sopan santun. Kalau orang tua lagi ngomong, Kamu pantas duduk? Orang tua harus adil dan berkata bijaksana. Bisa dihormati oleh yang muda. Orang tua seperti kamu. Tidak perlu ada. kurang ajar. Kamu bicara apa? Masuk keluarga Shen, tidak ada pintu. Pergi. Adik ipar. Wang Lei tidak akan pergi. Kalau Anda bilang hal seperti itu lagi, yang harus pergi adalah Anda. Apa? Berani banget? Benar-benar keterlaluan. Menurutku yang keterlaluan itu kamu. Ayah. Apa maksudmu kata-kata itu? Aku juga hanya demi kebaikan Zhi. Kakak, apa kamu benar-benar rela? Membiarkan Zhi menikah dengan kurir ini? Apa kita keluarga Shen tidak peduli dengan wajah? Lebih baik kamu urus reputasi keluargamu. Anakmu juga tidak sehebat itu. Apa kamu bilang? Ada apa dengan anakku? Dia bekerja di manajemen perusahaan Su, masa depan cerah. Sudah lihat? Ini hadiah dari anak saya. Jenis kaca ini sangat mahal. Betul, memang terbuat dari kaca. Kamu tahu apa sih? Pernah lihat giok? Sok jadi pria di sini. Kalau tidak percaya, coba periksa saja. Ini dibeli dari Gu Yuanzhai. Toko giok dan antik terbesar di kota. Ada sertifikatnya. Sampah kelas bawah sepertimu tidak paham apa-apa. Dibeli dari Gu Yuanzhai. Aku harus melihatnya dengan... Kamu siapa? Ayahku pemilik Gu Yuanzhai. Kiao gadis, ayahmu? Bagaimana belakangan ini? Paman Shen, ayahku baik-baik saja. Hari ini aku datang sesuai perintahnya untuk memberikan uang kepada Wang Lei. Kasih dia uang? Kenapa? Wang Lei membantu ayahku memilih batu mentah di lelang. Dia sangat senang. Hari ini datang khusus untuk mengucapkan terima kasih. Kamu juga beli batu mentah? Sedikit tahu saja. Kalau saya tidak salah lihat, gelang di tanganmu itu palsu. Hanya kaca. Tidak mungkin. Anak saya membelikannya. Tanya anakmu. Itu bukan barang dari toko kami. Gu Yuanzhai, jangan bicara sembarangan di luar. Jangan mencemarkan nama baik Gu Yuanzhai. Makanannya nggak bisa dimakan lagi. Urusan keluargamu, aku juga nggak bisa ikut campur. Hebat sekali. Uangnya sudah ada di kartu. Aku pergi dulu. Hahaha. Hari ini hari baik, ayo kita bersulang bersama. Sebentar ya,
Nanti aku suruh orang pilih hari yang bagus. Cepat tunangan. Wang Lei, Semua milikmu milikku. Hal ini tidak akan selesai begitu saja. Gao Xing. Kita bersulang. dasar bodoh. Aku akan membuatkan sup untuk menghilangkan mabukmu. Itu apa? Ziyi. Bahaya. Ziyi. Aku di sini, tidak ada bahaya. Hello. Wang Lei dan Ji diculik Su Tianai. Dia mengancam kita tidak lapor polisi, hanya mengizinkan kamu datang sendirian. Apa? Tenang saja. Aku pasti akan membawa Ziyi kembali tanpa terluka sedikit pun. Aku sudah bilang, kalau aku bisa mendapatimu. Sekarang. Bukankah kamu menurut saja, berbaring di depanku? Shinji, sudah demainkan oleh Wang Lei, kan? Aku bahkan nggak jijik sama kamu. Masih berani pasang muka sinis sama aku. Nggak tahu diri. Dasar laki-laki. Laki-laki. Sintezi. Aku habisin kamu dulu. Lalu jual kamu. Jadi wanita paling murah. Kamu ini imut banget. Kalau Wang Lei tahu, dia nggak akan melepaskanmu. Masih berharap Wang Lei datang menyelamatkanmu? Bocah itu, nggak tahu lagi senang-senang di mana. Aku nunggu kamu lama banget. Nunggu aku? 1 hari jadi suami istri, 100 hari kita 2 tahun jadi suami istri. Walaupun ada sedikit salah paham, tapi kalau dijelaskan pasti selesai, kan? Kamu mau ngapain? Ini buat kesenangan. Aku ingin melakukan hal yang memalukan sama kamu. Apa kamu nggak mau? Sama aku. Sayang, aku beneran sangat nyesel. Nanti kita bareng, jalanin hidup baik, aku pasti tebus semuanya. Meng cucu. Gak usah pakai cara ini. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Wang Lei, aku sangat menyesal. Jangan halangi aku. Aku ingin selamatkan orang kucintai, bukan kamu. Wang Lei, Bukankah itu Shenzi? terlambat. Dia sudah lama dirusak oleh Tuan Su. Wang Lei, kamu. Ziyi. Ini semua salahku. Aku datang terlambat. Aku takut sekali. Jangan takut. Aku di sini. Su Xiao, kamu baik-baik saja? Sampa. Bukannya aku suruh kamu goda dia? Berani sentuh Ziyi? Sutianye. Kamu bosan hidup, ya? Aku bukan hanya menyentuhnya, aku juga menciumnya. Kamu mau apa? Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu. Ah. Kamu menyentuh Ziyi, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan mendekat, berani menyentuhku. Fu Jinghong tidak akan Apa yang kamu bilang? Fu Jinghong sudah tertangkap. Kalau kamu berani sentuh aku akan buat Fu Jinghong membayar 2 kali lipat. Benarkah kau pikir aku tidak siap? Wang Lei, tolong aku. Dengar itu. Betapa indahnya suara ini. Wang Lei, Sebenarnya kau suka Shinzi. Atau kau suka Fu Sutianye, kau benar-benar pantas mati. Mati, jika kau bunuh aku akan buat Fu Jinghong. Ikut mati bersama, ikut mati bersama. Hey! Carry 5 orang, oh tidak.
Cari 10 pria, biar dia puas. Selesai. Wang Lei. Kamu dengar itu? Tuan Wang, Nona Fu aman. Mohon tenang. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin? Siapa kamu? Dia orang keluarga Shen. Paman Shen. Aku akan pergi menyelamatkan Zi sekarang. Fu Jinghong juga ditangkap oleh anak buah Su Tianye. Kita bagi 2 tim. Su Tianye, aku sudah lama memprediksi rencanamu. Bekerja sama dengan Paman Shen, membagi 2 tim, menggunakan taktik pengalih perhatian untuk mengelabui kamu. Kamu mengira dirimu orang paling cerdas di dunia ya? Wang Lei. Tukang antar makanan menyebalkan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ini semua tentang keluarga Su kalian. Bukti lengkap jual beli tanah, memaksa orang membayar nyawa, dan palsukan batu giok. Keluarga Su kalian sudah selesai. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Suamiku. Aku. Aku bukan suamimu lagi. Meng Cucu, akhirnya giliranmu. Benar-benar akibat ulah sendiri. Jangan main drama di sini. Bukankah karena latar belakang keluargaku bikin gak bisa hidup enak? Tuan kecil Su tidak akan membiarkan ini berlalu. Keras kepala. Tuan kecil Su kalian sudah tamat. Ikut saja dia masuk penjara. Halo, Wang Lei, kamu di mana? Aku ada yang mau aku di toko gaun pengantin. Halo, Kamu matiin teleponku. Halo, Wang Lei, kamu di mana? kenapa orang nanya yang sama? Aku di toko gaun pengantin, sama Zi. Halo. Semua matiin teleponku. Apa-apaan ini? Wang Lei. Bagus nggak? Zi, terima kasih. Karena bersedia saat tersulitku. Memberiku tempat tinggal. Saat tidak ada yang percaya. Kamu berdiri di pihakku, Zi. Terima kasih. Maukah menikah denganku? Terima kasih pada kamu, Wang Lei. Kamu menyelamatkan aku. Mulai sekarang, aku akan menemanimu bersama bahagia. Baik. Bersama-sama bahagia hingga akhir. Ayo. Aku bawa kamu lihat rumah baru. Kalian berdua. Ada apa ini? Rebut penggantin? Wang Lei milikku, kalian semua jangan coba-coba merebut. Terima kasih atas perhatian kalian. Tapi, aku hanya bisa menikahi Zi. Kalian tetap diundang ke pernikahan kami. Berhenti di situ.